Tapis, jumpa lagi dengan saya Yohana Kristi. Kita akan berbincang pada sore hari ini dengan tamu dari mana nih Mas? Langsung perkenalan diri sendiri aja kayaknya ya. Ya, siap. Oh ya, perkenalkan, saya Randi Firdaus dari Pusat Meteorologi Maritim BMKG Pusat. Lebih tepatnya di subbidang manajemen observasi meteorologi maritim. Kalau Mas yang ini? Saya saya Prada Wiliantama dari Pusat Instrumentasi BMKG Pusat. Saya dari Subbid Instrumentasi Peralatan Meteorologi. Prada. Prada. Nggak naik-naik ya? Tetap Prada terus. Kemarin udah ngajuin KP masih ndak di ACC. Iya. Oke nih Mas, pertanyaan pertama tuh gimana kesan ngelihat pertama kali ruangan podcast kami nih? Mungkin dari Mas dulu. Menurut saya ini ruang podcastnya mewah ya, dan peralatannya lengkap, 11-12 lah sama podcastnya Deddy Corbuzier. Wih, mewah ya, Iya. mewah. Kalau Mas Prada? Saya ini keren banget. Terakhir saya kesini kan belum ada nih. Iya, tahun Begitu berapa Mas- ya? Berapa ya? Ayo. 4 tahunnya lalu kayaknya belum ada. Pas masuk kaget, saya kira tadi ruang karaoke, ternyata Wah. ruang podcast. Bukan Mas, ini ruang podcast. Tapi keren, maritim panjang keren. Oke, terima kasih untuk kedatangannya ke sini. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya Mas ya. Bisa minta waktunya sebentar kan ya? Oke, Mas siapa tadi? Randi. Mas Randi. Mas Randi dari Pusmetmar. Pusmetmar itu apa Mas? Sahabat Tapis tuh pengen tahu. Apa tuh sih Pusmetmar itu? Oh ya, jadi sesuai namanya Pusat Meteorologi Maritim, itu dia salah satu pusat di Kedeputian Meteorologi yang yang mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan maritim, cuaca laut dan oceanografi. Nah, jadi di Pusat Meteorologi Maritim itu dia ada 4 subbidang atau 2 bidang, yaitu bidang informasi dan bidang manajemen. Nah, di bidang informasi itu di situ mewadahi bagaimana memproduksi informasi meteorologi maritim dan oceanografi seperti informasi tinggi gelombang laut, kemudian informasi banjir rob, dan untuk layanan misalkan layanan cuaca khusus seperti di SKK Migas dan sebagainya. Nah, di bidang manajemen itu ada 2 subbidang, manajemen observasi dan manajemen operasi. Nah, kalau untuk di bidang manajemen observasi itu lebih ke bagaimana monitoring data. Jadi data-data dari alat meteor maritim itu lihat monitoring kualitas dan persentase datanya bagaimana. Jadi kalau misalkan ada trouble nanti ditindaklanjuti dari situ. Sedangkan kalau yang di sana juga ada pengolahan datanya juga dan sebagainya. Terus juga mengurusi bagaimana pemeliharaan dari alat ops yang ada di maritim. Nah, Jadi intinya mengkoordinasi stasiun-stasiun maritim. Iya. Terus ada lagi yang di operasi itu biasanya membuat SOP. Jadi kalau misalkan untuk SOP verifikasi cuaca pelabuhan, nanti yang memprosesnya dari subbidang manajemen operasi, dan berbagai SOP lainnya. Jadi dari pusat nanti kan dibikin untuk diaplikasikan di berbagai UPT maritim seperti itu. Luar biasa sekali penjelasannya Mas. Terima kasih Mas. Sekarang Mas Prada Lengkap dari ya tadi. instrumentasi. Nah, kalau kami dari Pusat Instrumentasi BMKG Pusat lebih cenderung mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan yang menjadi ujung tombaknya BMKG, meteorologi, klimatologi, geofisika. Nah, mungkin teman-teman dari Kedeputian Meteorologi
dia mensupport masalah pelayanan. Nah, kalau kita pelayanan itu kan mendapatkan data dari peralatan. Nah, kita ini darahnya. Ujung tombak mereka tuh di peralatan untuk mendapatkan data. Nah, kita yang bagian pemeliharaan, bagian yang mengurus segala permasalahan tentang peralatan MKG se-Indonesia, stasiun meteorologi se-Indonesia, baik itu maritim maupun penerbangan, klimat dan geofisika. Nah, untuk tadi lengkap ya nih. Di kami di pusat instrumentasi juga lengkap. Ada bagian instrumentasi meteorologi, instrumentasi klimatologi, instrumentasi geofisika. Semuanya punya bidang masing-masing untuk mengurus. Nah, kalau untuk meteorologi maritim ini karena kita di pusat meteorologi jadi kita yang turun. Terus ada satu lagi nih di bagian pusat instrumentasi yaitu kalibrasi. Peralatan yang sudah kita pelihara atau kita maintenance sebelum dipakai harus dikalibrasi dulu sehingga mendapatkan sertifikat bahwa peralatan itu layak pakai atau tidak ada permasalahan sehingga para user bisa menggunakan dan data yang dihasilkan juga siap dipakai untuk melayani meteorologi, klimatologi dan geofisika seperti itu. Jadi intinya yang ngurusin peralatan ya, kalau Iya. misalnya ada peralatan rusak, masnya yang turun tangan. Instrumentasi itu ibaratnya bagian tubuh itu darah. Nah, si tangan itu kedeputian meteorologi, terus yang lain kaki itu kedeputian yang lain yang berhubungan dengan teknis. Nah, kami yang mengontrol semua itu. Jadi tanpa adanya peralatan, tanpa adanya pemeliharaan peralatan yang bagus, otomatis pelayanan di BMKG juga untuk pelayanan data meteorologi, klimatologi dan geofisika juga kurang bagus juga kan kalau misalnya pasti itu. Jadi, terganggu kalau peralatannya bermasalah ya kan. Kita backbone-nya lah. Iya. Kita backbone-nya. Ya. Oke nih. Tujuan kunjungan mas-mas nih apa sih? Jauh-jauh loh dari pusat berkunjung ke stasiun. Jadi kan sesuai amanah undang-undang, salah satu yang diproduksi atau wajib disampaikan oleh BMKG itu salah satunya adalah informasi pasang surut. Ya, benar kan? Iya, Nah, benar. jadi tujuan kita ke sini itu adalah untuk secara globalnya ya, secara garis besarnya kita untuk membuat data pasang surut itu lebih konsisten. Nah, jadi dari waktu ke waktu datanya itu konsisten. Oleh karena itu di sini kita ada beberapa kegiatan nantinya. Yang pertama adalah pemasangan palem, lalu pemasangan palem itu rambu ukur, jadi rambu ukur pasang surut. Nah, kemudian pemasangan titik acuan palem atau titik acuan pasang surut itu namanya TAP. Nah, yang selanjutnya, nah karena palemnya sudah dipasang, jadi nanti di sensor kita, di sensor water level itu harus disamakan dengan bacaan di palem. Nah, jadi untuk kegiatan kali ini memang harus kolaborasi dari pusat meteorologi maritim dan pusat instrumentasi. Soalnya kan yang bisa yang paham bagaimana cara memasang palem yang benar, terus cara menyeting logger dari AWS-nya supaya sesuai sama palem itu bidangnya dari pusat instrumen. Sedangkan kita lebih seperti mastermind. Jadi kalau masang palem ini pasnya di mana seperti itu. Terus nanti tabnya dipasang di mana seperti biar jadi kita mengetahui teknis yang sedang pemasangan dan teknis dari alatnya sendiri itu lebih pastinya instrumen lebih paham seperti itu. Ya, intinya kita ini penyeragaman ya, Mbak. Sebenarnya kan untuk pengukuran pasang surut itu kan sudah ada di ya, water sudah level ada ya. di Automatic Weather Station atau AWS di seluruh Indonesia maritim ya, yang AWS maritim itu sudah ada sensor water level. Nah, cuman yang selama ini kita pasang ini kan belum seragam. Jadi penyeragaman. Iya, penyeragaman. Jadi BMKG ini biar data pasang surut itu satu seragam intinya kayak gitulah ya. Jadi
eh, kan ada informasi pasang surut itu kan ada yang berdasarkan sumber dari Pushidros Angkatan Laut, ada yang berdasarkan Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini kita mencoba menyeragamkan agar informasi yang dikeluarin BMKG itu pasang surutnya itu seragam. Jadi tidak ada perbedaan data. Nah, tadi yang disebut dengan parameter itu, Iya, palem itu Nah, apa? palem Palem. itu seperti penggaris. Bukan pohon kan? Bukan. Nanti sahabat Tapis ngira palem itu Nah, pohon. palem itu penggaris besar yang dipasang untuk mengukur tinggi air laut. Nah, jadi itu supaya kita bisa tadi menyeragamkan tuh maksudnya tuh ada dua versi. Ada penyeragaman pasang surut yang titik nolnya berdasarkan rata-rata ketinggian permukaan air laut atau mean sea level. Ada juga titik nolnya itu berdasarkan surut terendah yang pernah terjadi di suatu tempat. Nah, di sini kita mencoba menyeragamkan. Jadi automatic weather station yang kita pasang selama ini nih supaya sama. Jadi pengukuran sama. Jadi yang diminta oleh user dari stasiun maritim ataupun dari pusat maritim bisa sama dengan apa yang kita kerjakan. Jadi intinya kayak gitu. Kita udah punya banyak nih sensor water level di seluruh Indonesia, tinggal penyeragaman aja. Tapi stasiun kami belum ada nih water level. Bagaimana ini? Apakah ada rencana pemasangan? Tenang aja, nanti di project MMS 1 sepertinya ada. Oh, alhamdulillah ya Alhamdulillah. kan. Karena stasiun kami dari dulu belum ada water level ini. Jadi belum sah ya sebagai Iya, stasiun maritim karena belum belum ada water sah. level. Tapi sebenarnya udah ada yang mewakili loh dari Bakauheni kan, Oh, tidak iya. terlalu jauh. Iya. Masih terbantu. Masih lah ya. terbantu. Mungkin analoginya kenapa kita di sini seperti ini. Nah, kalau misalkan nilai suhu, dia kan udah ada nilai absolutnya, maksudnya suhu 26,5, berarti suhunya emang segitu. Nah, tapi kalau nilai pasang surut, dia tuh nggak ada ininya, referensi awalnya tuh nggak ada. Jadi misalkan tergantung kita masang sensornya di mana, berarti nanti pasti kalau misalkan di titik ini masang sensornya seperti ini, di titik B masang sensor seperti yang di B lagi, pasti nanti referensinya beda kan antara A Iya, sama beda B. nilainya Nah, berarti. nanti kita mau menyeragamkan. Tapi harus Menyeragamkan. jadikan seragam. Iya. Iya. Jadi semua data water level kalau sudah diseragamkan kan enak ngomongnya kita. Iya. Iya, jadi bisa dipakai untuk secara universal seluruh Indonesia. Intinya seperti itu. Wah, mantap ya kan. Obrolan kita hari ini Berat. bagaimana sahabat Tapis? Oke deh Mas, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Itu aja. Udah itu aja. Nggak nanya pasang surut itu apa, kenapa sih dilakukan pasang surut gitu. Oh, kalau mau ditambahkan silakan. Oh iya. Kalau masih mau menjelaskan nggak apa-apa Mas. Iya, tadi kan soalnya kita membicarakan tentang pasang surut, tapi kita belum menjelaskan pasang surut Oh itu iya apa. iya, benar. Setuju. Jadi Silakan harus- Mas. Nah, pasang surut kan fenomena di laut yang paling bisa kita amati dan polanya paling reguler. Jadi pasang surut itu perubahan tinggi muka laut atau naik turunnya muka laut secara periodik yang disebabkan oleh benda-benda langit. Utamanya itu bulan dan matahari. Jadi gravitasi bulan dan gravitasi matahari. Mempengaruhi pasang Iya. surut. Jadi dia juga pasang surut di suatu daerah tuh nggak sama. Dia Beda. tergantung juga sama topografi, bentuk pantai, batimetri pantai. Soalnya kan pasang surut itu gelombang. Kalau gelombang kan juga dia terpengaruhi oleh bentuk dari dasar batimetrinya itu. Nah, kenapa di pasang surut ini penting? Soalnya di beberapa daerah itu biasanya sering terjadi banjir rob, yaitu banjir pesisir yang disebabkan oleh akibat pasang surut ini. Di beberapa daerah itu sering terjadi, misalkan di Belawan, terus di pantai utara Jawa. Jadi informasi tentang kapan terjadi pasang maksimal itu sangat dibutuhkan, karena dengan kita tahu kapan terjadi pasang, jadi bisa diantisipasi untuk kejadian banjir robnya. Nah,
seperti itu. Oke. Untuk meminimalisir Minimalisir. meminimalisir dampak dari bencana banjirop. Banjirop, Nah, ya, iya. Jadi penting itu informasi pasang surut sebenarnya. Nah, Iya. itu satu lagi yang penting. Oh, ada Nah, tambahan lagi? Ada. Jadi kan dari alatnya itu, dari water level kita bisa bikin prediksi sendiri loh, prediksi pasang surut. Jadi biar biar hasil prediksinya bagus, makanya kita harus sedemikian rupa Menyeragamkan. alat-alat kita itu Harus seragam. harus proper, seragam dan sebagainya ya, seperti Harus itu. ini, Iya. harus on. Kita punya undang-undangnya, kita punya datanya, kita punya peralatannya, bisa bikin perakiraan sendiri pasang surut ya, benar. Iya. Terima kasih nih mas-masnya. Obrolannya menarik sekali ya pada hari ini. Berat. Berat. Ya, Oke mudah-mudahan. sahabat Apis, sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, Komen comment, dan and subscribe. subscribe. Bye bye sahabat Apis. Terima kasih.